11 ya. Program Sabar Hambanya hadir di ruang dengan Anda. Oke, sebentar. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Kita berdoa sampai jam setengah 11 nanti semuanya lancar. Amin. Saya sapa terlebih dahulu teman ngobrol saya pagi hari ini ada Ibu Evangelis Elizabeth Philip. Selamat pagi, Bu. Pagi Ningrum, Ya, Ibu, apa kabar? luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes, betul. Kekuatan kita hanya itu ya. Setiap hari kita berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Nah, yang mau nanya silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Kita nanti akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya untuk kita jawab-jawab pertanyaannya ya. Jadi, yuk monggo waktunya panjang 1,5 jam obrolan kita. Jadi silakan yang mau gabung barengan kita boleh banget. Dari sekarang sampai setengah 11 nanti. Nah, Ibu di Semarang ini, Bu. Oke. Halo? Ya Ningrum, Oh iya, di Semarang, Bu. di Semarang Ningrum, besok baru Ya. pergi. Berangkat besok. Nah, Jakarta. Aduh. Wow. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, Bu. Kita jawab terlebih dahulu ya, Bu ya. Selamat pagi, Bu Ya, Elis. Saya sering pagi. saya seringkali tidak dapat menahan amarah saat emosi atau jengkel. Rasanya tuh seperti ingin meledak-ledak gitu, Bu. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Terima kasih. Sing tak katakan. Cara mengatasinya yang saya katakan berkali-kali, tarik nafas panjang. Kalau sudah mau meledak, tarik nafas panjang. Kalau sudah bisa berbahasa roh, sementara dengerin orang marah-marah, Mm-mm. ya coba mulai berdoa berbahasa roh. Mm, Tapi kalau sudah mulai udah emosinya mulai kepancing, tarik nafas panjang. mm, Tarik nafas panjang dalam nama Yesus. Tuhan, kau kekuatanku. Tuhan, kau kesabaranku. Tuhan, Tuhan Yesus, ya itu ya. Engkau mm, kekuatanku, engkau kesabaranku. Tuhan, dalam nama Yesus gitu. mm, Udah digituin aja. Nanti kan reda, bisa mm. menghela nafas berkali-kali, itu akan membuat penguasa emosi kita terkontrol lebih dahulu, ya. Sebenarnya kayak gitu tuh wajar nggak sih, Bu? Atau kan ada orang yang wah ini nih begini gitu ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi sebetulnya emosi lalu kemarahan yang kayaknya seperti mau meledak gitu, itu tuh wajar atau nggak sih untuk seseorang? Enggak, sebetulnya enggak. Tapi karena kan jiwa kita ini sudah terbentuk dengan apa ya nih Rum ya, sudah terbentuk lama dengan lingkungan, Hmm. kebiasaan, Hmm. Hmm. kebiasaan hidup, ya kan? Hmm. Itulah Hmm. Ya, kebiasaan nih Rum. kebiasaan. Kebiasaan enggak bisa ngontrol. Kebiasaan nggak bisa mengendalikan diri. Dan biasanya dari kecil, kalau yang dari kecil kalau sudah minta sesuatu nggak diturutin gulung kuming Hmm. ya. Hmm. 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 Gulung-gulung. Nah itu seperti itu tuh biasa kebiasaan-kebiasaan. Oke. Jadi kayak karena terbentuk setelah sekian lama gitu ya, terus jadinya Ya. akhirnya ketika sesuatu hal terjadi emosi seperti itu. Ini Makanya kalau itu sudah terbiasa sejak lama, sekarang pun untuk mencabut akar itu nggak gampang kan. Mm-mm. Dimulai harus sabar, mulai dengan tekun dilakukan. Terus tarik nafas panjang dalam nama Yesus gitu. Mm-mm. Semua roh emosi, hawa nafsu yang nggak terkendali, ikat dalam nama Yesus, cabut keluar dari dirimu sendiri. Itu harus dilatih dari hari ke hari juga.
Karena istilahnya seperti pohon yang tertanam itu sudah terlanjur besar, mengakar. Jadi kita juga mencabutnya juga harus pelan, harus nggak bisa instan kan, harus terlatih dengan ketekunan, ditebangi dikit-dikit sampai seakarnya dicabut gitu. Ya. Perubahannya kelihatannya ya kalau sesuatu hal terjadi yang dulu biasanya terus kemudian meledak, pada saat itu kita bisa mengendalikan diri gitu ya. Perubahan yang jelasnya nanti akan terlihatnya seperti itu ya, Bu. Ya, Oke. Ya, semoga ini menjawab pertanyaannya ya buat Anda yang bertanya tadi gitu kan. Menahan amarah atau emosi. iya. Lanjut. Em, Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Saya mau Pagi. bertanya, siapa yang dimaksud Ratu Surga di Yeremia 7? Yeremia 7 itu judul perikopnya melawan penyembahan Ratu Surga. Yeremia 7 ayat 16. Intinya Itu tuh penguasa gelap kok. Heeh. hmm, Kenapa? Itu hanya lambang penguasa dari kuasa kegelapan seperti penguasa daerah teritorial gitu loh, hmm, hmm. Oh, penyembahan berhala. penyembahan berhala gitu ya. Nah, apakah Ratu Sorga sama dengan Rosa? Nama saya Rosa loh, Pak. Rosa. Ini maksudnya seperti apa ya? Rosa itu siapa? Saya, Bu. Ningrum. Ya beneran kan nama saya tuh. Oke, lanjut dulu ya. Shalom, selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Pagi. Ini minta tolong dijelaskan Mazmur 35, sebentar. Mazmur 35 ayat 1 dan 23. Mazmur 35, aduh Ningrum bukannya Mazmur 20. Ini ayat 1 dan 23 atau ayat 1 sampai 23 panjang. Sebentar. Ini Mazmur 35 judul perikopnya adalah doa minta tolong terhadap musuh. Ayat 1 dari Daud, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Terus Maksudnya terus di ayat 23 terus gimana? ini ayat 1 dan 23. Itu ayat satunya, Bu. Lalu ayat Ya, 23-nya, terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. ya. Itu kan keluh kesah Daud ketika dia menghadapi musuh-musuhnya ya. Nah, Mm-mm. Daud itu kepengen ngandalin Tuhan dengan menyuruh Tuhan, berbantahlah dengan orang-orang yang berbantah dengan aku. Maksudnya Tuhan itu suruh menggantikan posisi Daud. Jadi Daud yang tidak akan berbantah dengan orang-orang itu, ya. Dan dia berkata, berperanglah melawan berperanglah kepada orang-orang yang apa tadi, Ningrum? Yang Yang ayat nomor satu, yang nomor ayat 1. satu, Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan yang aku. berbantah dengan aku. Terus Berperanglah melawan orang berperanglah. yang berperang melawan aku. Ya, maksudnya Tuhan disuruh menggantikan posisi Daud, membantah orang-orang yang berbantah kepada Daud, tapi Tuhan juga diminta Daud berperang menggantikan Daud berperang menghadapi musuh-musuhnya. Dan yang di 23, Daud itu cuman berkata, Tuhan, ayo bangkitlah Tuhan. Itulah, bangkitlah Tuhan untuk Membela membela haknya dia gitu. dan membela perkara. Ini ya, Mm-mm. jadi sebetulnya memang Daud kepengen menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan yang berperang ganti dia.
Ya. Kayak kita kalau doangan ya Tuhan bangkitlah, kerahkanlah kekuatanmu Tuhan untuk melawan para lawanku. Ya kan? Ya. Itu kita suka kadang-kadang berdoa seperti itu. Ya. Karena Mm-mm. ini judul perikopnya udah jelas juga ya, doa minta tolong terhadap musuh. Jadi isinya Ya, memang kalau saya baca itu memang isinya tuh Daud tuh sedang meminta pembelaan Tuhan ketika dia harus iya, berhadapan dengan musuhnya gitu. iya, Jadi iya. Tuhan Tuhan yuk berperang gitu gantikan aku. Jadi dia sedang memperkatakan tentang pembelaan Tuhan buat dirinya. Semoga jelas ya. Lanjut. Pagi Bu Elis, pagi Ningro mau tanya, yang punya kuasa maut untuk mengambil nyawa manusia itu siapa? Yang punya kuasa ya jelas Tuhan dong. Di 1 Samuel 2, 1 Samuel 2 dikatakan baik hidup ataupun mati itu kuasanya di tangan Tuhan. Sebentar, 1 Samuel 2 itu ayat berapa ya nih Rum? 4, 1 Samuel 2. 4 atau 5? 1 Samuel 2. 2. Oh, Tuhan berkuasa mematikan dan ayat menghidupkan. 6 Bu. Ayat 6. Oh, 6. Oke. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Jadi yang punya kuasa untuk membuat orang hidup atau mati itu ya Tuhan. Mm. Ya. Kematian yang sesungguhnya. Ada orang bunuh diri. Itu Mm. mati secara fisik. Mati tubuhnya. Mm. Tapi rohnya itu enggak kan? Mm. Nah itu nanti itu yang berhak menghidupkan dan membangkitkan itu Tuhan. Mm. Kalau memang orang yang mati bunuh diri segala, pasti nantinya nggak akan dibangkitkan sama Tuhan. Tuhan akan membangkitkan itu orang-orang percaya yang sudah mati. Nanti ketika Yesus datang di atas awan-awan untuk menjemput orang percaya, nomor 1 yang terbuka adalah kubur orang percaya. Tapi yang tidak percaya ya tetap di dalam alam penantian, di dalam alam kubur, sampai hari penghakiman langsung masuk neraka. Itu. Itu ada di 1 Tesalonika 4 kalau nggak salah ya. Bahwa ketika Tuhan datang itu kubur orang percaya itu dibangkitkan. 1 Tesalonika 4 ayatnya 1 Tesalonika 4 bukan Neng Rum. 1 Tesalonika 4. Oh, kedatangan Tuhan itu ya, Bu. Ya, ya. Ya. Ayat ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Terus. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lebih dulu dibangkitkan. Jadi kuasa untuk mematikan dan menghidupkan itu sebetulnya kuasa itu di tangan Tuhan. Ya. Kalau hanya sekedar orang misalnya perang ditusuk orang ya, itu belum tentu orang itu mati. Kalau memang sudah waktunya mati dengan jalan dan caranya seperti itu ya mati. Tapi kalau belum waktunya dia mati, dia nggak akan mati loh. Ini saya lagi ngelayani orang yang dipenggal kepalanya, itu lehernya kira-kira
yang masih nempel itu cuman sekira 7 cm, 7 nggak sampai 10 cm di depan. Di kanan kirinya tenggorokan itu yang masih nempel. Tapi yang di belakang itu sudah putus. Putus. Tapi dia masih hidup loh. Sampai sekarang. Itu berarti kan memang dia belum waktunya dia mati ya. Tapi kalau orang yang sudah bunuh diri loncat dari lantai 31 begitu, ya matilah, pasti hancur. Ya. Tapi kalau kematian yang sesungguhnya itu Tuhan. Nanti kalau Tuhan masih mau, karena dia percaya, karena jalannya kematiannya hanya karena kecelakaan atau kebakaran atau karena kerusuhan atau karena ditusuk dipenggal orang, tapi dia nanti ketika Tuhan Yesus datang bersama dengan malaikatnya, nah itu kubur orang percaya dibangkitkan. Tapi yang nggak percaya yang nggak dibangkitkan. Ya. Semoga jelas dari penjelasannya Bu Elis. Ini di awal, kalau nggak salah di awal tahun atau di tahun lalu gitu ya Bu Elis sempat mengatakan gitu ya. Itu benar-benar saya waktu itu butuh itu gitu ya. Ningrum, Tuhan itu gitu ya. Kalau orang mati itu memang Tuhan, ada yang sakit bertahun-tahun nggak mati-mati. Iya loh. Tapi Betul. ada yang nggak sakit, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba mati. Artinya itu semuanya ada di tangan Tuhan. Dan hari itu benar-benar nancep banget di hati saya itu perkataan itu sampai sekarang. Iya. Tapi memang itu yang terjadi sebetulnya seperti itu. Lanjut. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum mau tanya, kalau melakukan Ya. terapi hipnoterapi untuk luka hati atau merubah cara pandang kita buat masalah yang kita hadapi, boleh nggak Bu? Kadang udah doa, udah berserah dan lain-lain, tapi pikiran kita sering menguasai kita dan sulit dilepaskan. Ya makanya masalahnya dan pertanyaannya kan begini. Pertanyaannya kan begini. Berdoanya caranya gimana? Doanya mengampuni apa enggak? Kalau benar, ya udah mengampuni. Ingat loh, pengampunan itu keputusan iman kita. Perasaannya pasti masih luka. Tapi kalau kita bertekun, terus berjuang, mengampuni, mengatakan pengampunan itu dengan bersuara sampai telinga kita dengar. Perkataan pengampunan itu akan memulihkan jiwa kita dulu. Perasaan kita tuh pasti akan tersembuhkan. Apalagi kita berdoanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pasti bisa. Cuman memang nggak bisa instan gitu loh. Sedangkan kalau kita itu ya pakai hipnoterapi. Hipnoterapi itu Anda seperti orang ditidurkan, direlakskan gitu. Tapi kan ya melibatkan orang lain. Kalau Anda nggak kuat, ya sudah silakan. Tapi harusnya itu untuk menolong orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus ya. Kalau yang percaya Tuhan Yesus semestinya tuh bisa gitu loh. Kalau kita mau bertekun, berjuang ya, menyatakan pengampunan terus pasti bisa. Tapi kalau mau melakukan hal itu ya berarti kita ngandalin manusia kan. Sebetulnya boleh nggak bolehnya tuh karena kita itu mengandalkan manusia. Boleh atau tidak bolehnya itu karena pengandalan kita terhadap manusia gitu. Padahal sebetulnya intinya itu kita harus menghadapi apa yang harus dihadapi gitu kan. Hadapi terus dilewati. Kalau memang kuncinya tadi luka hati itu ada dasarnya dari pengampunan terlebih dahulu gitu ya. Kalau di hipnoterapi itu sebetulnya kan diselesaikan, tapi kitanya Kitanya nggak berperan aktif. ya betul. Saya memilih bahasanya bingung. Tidurkan, tidak aktifkan. Ya kan? Tapi kalau kita ya, kalau secara firman Tuhan, harusnya kita yang aktif. Jadi kita menyadari betul bahwa tindakan yang kita lakukan itu kita sadari dan atas kemauan kita. Gitu ya. Intinya seperti itu sih. Atas kemauan kita, gitu kan?
Kita mau nih untuk mengampuni nih dengan secara sadar kita bilang Tuhan aku mengampuni. Walaupun ambil nangis-nangis, ambil jengkel-jengkel, sambil aduh Tuhan gitu ya. Tapi dan itu Bu Eli sudah beberapa kali cerita enggak dalam satu sesi selesai. Nah artinya apa? Enggak hari ini kita berdoa Tuhan aku mengampuni dia. Saya bilang Tuhan aku mengampuni dia. Selesai. Enggak. Bisa berhari-hari kita masih terus mendoakan hal yang sama. Sampai luka hati itu sembuh gitu ya. Ada proses yang harus dilewati gitu. Kok berhari-hari Apa Bu? Berbulan-bulan. bisa kok berhari-hari bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun itu kita mencabutnya. Yes. Apalagi kalau misalnya luka hati yang mungkin sudah mengakar, sudah terlalu jauh gitu ya. Yang sudah terbentuk dari kecil misalnya gitu. Itu butuh tadi tahunan untuk melakukannya. Tapi sekali lagi kesadarannya kita buat mau melakukan itu satu hal yang penting sih. Betul di situ. Kalau menurut Saya saya 2 itu. tahun loh Ningrum. Iya, Bu. Saya melakukan pengampunan itu 2 tahun loh, tiap hari saya. Iya. Tapi begitu jebol apa namanya akarnya tercabut beneran ya, ngalami kelegaannya tuh juga enak banget. Jadi mau Yes. dipancing siapapun yang mau cerita sama saya nggak bangkit lagi rasa sakitnya. Udah bener-bener clear. Betul, betul, betul sangat apa namanya sembuh beneran gitu loh. Pulihnya betul. eh Karena kalau menurut saya hipnoterapi itu bukan menyembuhkan luka hatinya, tapi hanya merubah perilakunya gitu. Tujuannya sebetulnya seperti itu sih. Kalau menyembuhkan kadang-kadang kan juga nggak tuntas karena kitanya nggak menyadari untuk melakukan itu gitu ya. Cuman memang mungkin Anda merasa atau mungkin yang merasa aduh sakit banget tapi yes itu sakit tapi memang harus dilakukan. Lanjut ya. Pagi Bu, saya mau tanya, boleh? Apa yang dimaksud firman yang menjadi daging? Yang kedua, apa artinya kebenaran membuat kemerdekaan? Halo Bu, suaranya nggak kedengeran. Bentar ya, Gun Allah ya. Semoga semuanya lancar pagi ini. Yang mau nanya silakan 081225225949 atau 081575 800 949. Masih ditunggu WhatsApp-nya. Pertanyaan-pertanyaannya. Sebentar, saya coba lagi. Oke, Bu Elis terpental. Yes, dari buat Anda yang mau nanya silakan ya 081225225949 atau 081575 800 949. Nah, masuk lagi. Oke. Halo, Bu. Ya Ningrum, hilang Nah, suara. oke. Tadi terpental kayaknya keluar. Nah, ini ya, balik ke pertanyaan terakhir tadi ya, Bu. Ya. Pagi Bu, pagi Mbak, saya mau nanya, apa yang dimaksud firman yang menjadi daging? Yang kedua, apa artinya kebenaran membuat kemerdekaan? Nah, firman yang menjadi daging itu artinya itu firman jadi manusia, jadi Hmm. Yesus, Hmm. ya kan? Firman yang menjadi manusia itu Yohanes 1 ayat 14 itu Yesus. Yohanes 1 ayat 14. 14. Yohanes 1. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, itu Yesus kan, firman yang jadi manusia. Ya.
Tapi kalau kebenaran yang memerdekakan itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang adalah kebenaran itu ketika kita lakukan itu bisa memerdekakan, kayak orang yang penuh dengan kemarahan dan kebencian, gitu ya. Itu dengan kita itu menyimpan atau mengingat firman, itu firman itu benar-benar memerdekakan kita ketika kita lakukan. Biasanya orang yang mukanya penuh dengan kemarahan dan kebencian itu kan di muka serem deh mukanya. Mukanya udah gelap kayak mak lampir, matanya menyala-nyala gitu ya. Dan perilakunya itu, tapi ketika kebenaran itu ada dalam hatinya, kebenaran itu akan melepaskan dia, memerdekakan, membebaskan dia dari semua kemarahan, kebencian, kejengkelan, kekecewaan itu betul-betul bisa hilang dari hidup kita. Ya. Ya. Firman itu ketika itu terus-menerus direnungkan, terus-menerus diperkatakan gitu ya. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. 2 Korintus 3:17 itu. Firman itu akan memerdekakan. Kebenaran itu akan memerdekakan. 2 Korintus. Kebenaran itu memerdekakan. Ya, ayat 2 Korintus 3:17. 2 Korintus 3 ayat 17. Ya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Iya. Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Firman itu sama dengan Tuhan. Ya. Di Yohanes 8:31, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 32 kalau nggak salah, ayat 32. Yohanes 8:32. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya kan? Ya. Kebenaran itu, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kembali kebenaran itu apa? Firman. Yesus. Yesus itu, firman itu akan memerdekakan kita. Dari apa? Ketakutan, kekhawatiran, kebencian, kemarahan, kejengkelan, ketamakan, dan semuanya. Ya. Jadi ya, itu artinya harus dipraktekin benar. Harus dipraktekin benar nih, Rum. Yes, harus dipraktekkan dengan betul, harus diyakini dengan sungguh gitu ya. Kalau ada yang nanya caranya gimana? Caranya yaitu baca firman, renungkan, perkatakan, dan lakukan. Perkatakan dan lakukan. Itu pasti bisa. Karena saya ngalami. Kalau saya nggak ngalami, nggak bisa. Dan saya yang harus berjuang loh ya. Tuhan kasih, Tuhan sudah kasih. Tapi kita yang harus membuat firman itu menjadi daging, menjadi satu kenyataan yang menjadi perilaku dan perbuatan kita. Yes. Caranya bagaimana kebenaran memberikan tadi? Baca, renungkan, katakan, dan lakukan. Gitu. Terus menerus. Loh, saya sudah baca firman. Baca firman pagi, siang, sore, ada yang diingat nggak? Kadang-kadang gitu ya Bu, ngerasa cukup hanya membaca sepintas lalu, tapi yang penting kan saya sudah baca firman, tapi lupa untuk tadi kelanjutannya, renungkan, perkatakan, dan lakukan gitu. Gitu yang harus terus dilakukan ya. Oke, lanjut. Yang mau nanya silakan loh, 081225225949, 0815758000.
949. Masih dibuka, masih banyak gitu ya kesempatannya. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Saya mau bertanya, samakah orang percaya dengan orang saleh? Mengapa di dalam Amsal dikatakan jangan terlalu saleh? Loh. Amsal berapa ya ini ya? Saya kok mencoba menyarinya. Bentar. Halo Bu. Ya, loh, orang percaya itu ya jadi orang saleh. Mm-mm. Orang percaya itu menjadi orang saleh, ya. Mm-mm. Karena kepercayaan itu harus ditambahkan, lihat dua Petrus 1 Ningrum. 2 Petrus 1. Mulai ayat 5 coba. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, Penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan. ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi gini, iman itu percaya saja tuh nggak cukup. Percaya tuh harus ada actionnya. Ditambahi dengan perbuatan baik kita, dengan pengetahuan kita, ditambahi lagi dengan ketekunan kita, penguasaan diri. Penguasaan diri aja harus dilatih dengan tekun sampai menjadi kesalehan. Menjadi kesalehan itu apa? Agama, kepercayaan itu sudah menjadi gaya hidup. Ya. Tapi lihat, perhatikan di 2 Petrus 1 ini, bahwa kesalehan itu tidak cukup. Nggak bisa berhenti hanya menjadi, sudah menjadi gaya hidupnya dia. Tapi kalau dia nggak bisa mengasihi sesamanya, masih benci, Ya. nggak bisa. Harus ditambahi lagi dengan kasih akan saudara-saudara. Bisa mengasihi saudara-saudaranya, tapi kalau masih rasis, membedakan suku bangsa. Nangkep kan? Suku bangsa, budaya. Itu juga belum. Ya. Harus ditambahi lagi sampai kita tuh tidak ada perbedaan antara kita manusia dengan manusia, mau suku bangsanya apa, mau budayanya apa, mau agamanya apa, gitu kan? Itu baru mencapai kesempurnaan. Maka kalau Amsal cuma bilang kesalahan pun juga nggak ada gunanya kalau Anda tidak bisa mengasihi semua orang. Ya, itu nanti kalau dilanjutkan, coba dilanjutin dikit Ningrum. Kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Terus Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. nah, ini dia. Jadi kesalehan itu nggak cukup. Ya. Karena kalau kita belum bisa mengasihi saudara kita dan kita belum bisa ya mengasihi semua orang, kita dianggap nggak bisa kenal Tuhan, belum kenal Tuhan Yesus loh, Ya. belum kenal Tuhan Yesus dan masih dikatakan buta dan picik loh. Ya. Buta dan picik, masih dikatakan buta dan picik. Ya. Jadi saleh itu hanya melakukan perintah agama, sedangkan kalau di dalam kekristenan itu kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sudah bukan lagi ngikutin hukum Taurat, nggak cuma hidup dalam Taurat loh,
Hmm. Nggak Ya, cuman patuh aja gitu ya Bu ya. iya, iya. Cuman gitu ya. Cuman kalau kita belum Mm-mm. patuh, kita ya nggak bisa mengerjakan yang lain. Kalau kita nggak bisa ngampuni orang lain itu nggak bisa. Ada Nah, orang yang bisa melakukan hukum perintah agamanya, tapi mm, hatinya itu masih benci, marah, jengkel, masih mm, memandang perbedaan, membedakan itu tuh masih nggak bisa, menjadi satu apa ya? eh, Ya misalnya gini loh, ada mm, orang yang saleh banget, mm, tapi begitu salaman dengan orang yang beda agamanya, dia nggak mau. Dia mm, merasa jijik, mm, salaman aja nggak mau gitu loh. mm. Itu dia saleh, cuman saleh di dalam agama. Ya, Perbedaannya antara agama dengan Kristus tuh makanya itu. ya, Kalau di dalam Kristus itu ada manifestasinya, ada actionnya gitu loh. ya. Sampai dia itu bisa mewujudkan kasih akan semua orang. Nggak ada kemarahan dan kebencian. Hmm. Nangkep nggak nih, Rum? Menangkap Bu, sangat menangkap. Gitu ya. Saleh itu Oke. adalah ketika kita mengerjakan perintah gitu ya. Perintah atau tuntutan agamawi gitu. Tapi kita tidak menambahkan di dalamnya ketaatan tadi gitu ya. Misalnya mengampuni, terus melihat saudara-saudara itu sebagai saudara kita juga gitu-gitu. Nah, ini kita belum selesai sebetulnya hanya pada saleh. Itu ya, semoga jelas. Kalau memang ada yang belum jelas, silahkan tanyakan ulang. Kita akan coba menjelaskannya lagi gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya, oh mau nanya ini, silakan ya. Yang mau nanya lagi silakan di 081225225949 atau 0815757800 949. Nah, ada pertanyaan. Oke. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Pagi. Bagaimana mendapatkan bahasa roh? Minta, Minta, minta. minta. Yang sudah kasih Lukas itu Ningrum. Lukas Lukas 11. 11. Sebentar. Lukas 11. Oh ini, Lukas 11 ayat 13 ya Bu? Hmm. Ya. Lukas 11 ayat 13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi bagaimana cara mendapatkan Roh Kudus adalah minta, Ngomongin meja komputer. minta sama Tuhan. Minta sama Yesus bagaimana minta sama Papa untuk diberikan Roh Kudus kepada kita ya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuh. Jelas ya? Masih Kalau belum jelas mulai. silakan tanyakan lagi. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan lagi. Yang lain monggo silakan 081525225949 atau 0815759800 949 ya. 081225225949 atau 0815759800 949. Silakan. Yeay, belum ada yang nanya lagi.
Ya kita ngobrol lagi kan. Iya, kita ngobrol lagi. Bu, tadi kan di Nih, awal ada yang tentang amarah dan lain sebagainya. eh yang tertanam di dalam diri seseorang itu apa saja sih Bu sedari dia masih kecil? Dalam artian gini, misalnya kan anak-anak itu kan mereka kan ya tadi kan ya Ibu bilang mereka sebetulnya kan nggak ngerti gitu ya tentang tentang marah dan lain sebagainya. Cuman apakah mereka tertanam itu karena mereka ngelihat orang tuanya bertindak sesuatu, mereka ngelihat misalnya lingkungan sekitarnya kalau marah banting-banting barang, kalau marah terus keluar kata-kata yang nggak baik, itu tertanam di diri anak-anak terus kemudian nanti ketika dia dewasa atau dia besar itu termanifest atau seperti apa, Bu? Halo? jadi Mm-mm, ini orang itu sering nganggap itu apa ya kan? Nih, mm-mm. bisa nggak? Dengar nggak nih Om? Nah, ini baru kedengeran jelas. Nih Om, dengar Iya, nggak? Ibu, ini baru kedengeran jelas. Ya, jadi gini, anak orang ya. Udah, ini udah kedengeran. Gimana nih? Udah, Bu, ini udah Udah kedengeran. dengar belum? Udah. Halo? Ini Oke, sudah kedengeran, ya. ya udah. Jadi Mm. anak kecil, anak lahir itu, Mm-mm. halo Ningrum, Ya. anak lahir itu kan diumpamakan sebagai, halo Ningrum, Iya Ibu, nih Rob dengerin. ya. Jadi apa namanya orang anak lahir itu Mm-mm, kan seperti seperti kertas putih, lembaran kertas putih. mm-mm. Ya, Bagaikan kertas putih, mm-mm, tergantung sekarang yang mau, mm-mm, tergantung sekarang siapa yang mau menuliskan di lembaran kertas putih itu toh, menulis atau mm-mm, menggambarkan, mm-mm. menggambar. Nah, Ya, jiwa anak itu seperti itu Ningru. mm-mm, Ketika anak itu ada dalam pertumbuhan orang tuanya, mm-mm, jiwa itu mulai terbentuk, mm-mm. Ya, ya. mm-mm, Jiwanya mulai terbentuk. Ketika dia lahir, jadi perhatikan dulu, ketika orang tuanya maaf melakukan hubungan seks, mm-mm, dia lagi nonton pornografi, mm, maka roh atau spirit pornografi itu sudah masuk dalam hidupnya, mm, ya. mm, Setelah anak itu sudah jadi janin, mm, sudah terbentuk jadi embrio gitu, mm, ya. Sekarang tergantung ibunya. Ibunya kalau waktu mengandung dia itu, aduh jengkel, sedih, terus nggak bisa tertawa gitu. Nah itu nanti anaknya terpengaruh jiwanya di situ. mm. Nanti Ya, kalau apalagi dia ditolak, nanti pasti roh penolakan itu sudah ada dalam hidupnya dia. Roh mm, pemberontakan, macam-macam kan? Sudah ya, macam-macam. Udah. Terus yang kedua, ketika anak itu lahir, kalau mm, orang tuanya itu merawat dia, anak namanya bayi itu kan pada waktu itu rewel, mm, apa tak susu, mm, buang air besar, buang air kecil, itu kan dia nangis rewel terus. Nah, kalau mamanya itu merawat anaknya dengan orang Jawa bilang ngoso, sambil marah, oh, kamu ini rewel terus, mama nggak bisa tidur, bla 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 bla, itu sudah mulai transfer spirit. Anak mm, itu juga bisa merasakan kejiwaannya kalau dia tuh dimusuhin. mm, mm, Makanya ketika dia besar, dia bisa punya sifat seperti itu, mm, marah, nangis gitu, kayak orang rewel terus gitu. mm, Nah,
ketika sudah besar ditambahi lagi dengan pengaruh susternya, pembantunya, gurunya yang mendidik, itu akan terus mewarnai jiwa anak itu sampai kebiasaan sampai besar. Maka kalau buat kita orang tua yang sudah kenal Tuhan, kita bisa mencabutnya dari awal. Setelah lahir bayi itu, kita ingat apa aja yang kita alami. Nah itu kita bisa cabutin dalam nama Yesus. Ditertibkan kembali. Itu kalau masih kecil. Tapi kalau sudah besar, ya udah harus anak itu sadar sendiri, ya dia bisa mencabut sendiri sih. Ya, ya. Artinya Ya. tindakan-tindakan perilaku tadi itu memang tetap ada koneksinya gitu ya dari kejadian-kejadian di masa lampaunya itu seperti apa gitu kan. Oke, jelas jelas sekali. Ini yang membuat Ningrum penasaran sih sebetulnya. Lanjut, ini ada pertanyaan. Nah, Jadi tentang bahasa roh, Bu. Bu, kalau ikut-ikutan bahasa roh boleh nggak? Ikut-ikutan tuh maksudnya gimana ya? Jadi kalau ada orang, ikut-ikutan ngikuti temennya lagi bahasa roh, dia ikut bahasa roh gitu. Padahal oh, dia sebetulnya nggak dapat dari Tuhan misalnya gitu kali. Kalau mungkin seperti itu. seperti itu ya boleh-boleh aja, tapi itu nggak ada manfaatnya loh. Iya, iya. Karena kita sendiri belum punya gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi istilahnya ya api asing atau palsu gitu. Ya, palsu betul. Imitasi, bukan yang sesungguhnya, Bukan yang asli, palsu. bukan yang asli. Cuman kalau sudah bisa melatih. Nah, kalau sudah bisa melatih diri dengan berdoa bersama-sama boleh untuk Hmm, saling membangkitkan kayak api, ya. sama api gabung jadi satu, cepat membaranya. Hmm, Boleh, itu boleh sekali. hmm. Kalau di dalam sebuah pertemuan ibadah atau apa gitu, terus kemudian berbahasa roh bersama-sama itu nggak apa-apa, ya. Tapi Boleh, kalau nggak apa-apa. ikut-ikutan, ya jangan. Karena setiap orang yang sudah bisa berkarunia berbahasa roh, dia mestinya ada diikuti dengan buahnya ya. Oh ya, ya. Karena ini kan jadi satu gitu ya. Dalam artian ini kan bahasa roh ini ada kenapa ada Roh Kudus di dalam diri kita. Gitu-gitu ya, Bu ya. Ini nyambungnya kan seperti itu Ya, kan. Ada Roh Kudus dalam hidup ya, kita, kemudian ada bahasa roh. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, ada karunia bahasa roh, ada juga buah roh yang keluar gitu kan. betul, Jadi nggak betul. bisa kalau misalnya kita belum ada, tapi kita memaksakan, terus kita nggak ada buahnya apapun gitu kan. Karena nggak ada Roh Kudusnya seperti itu. Nah, Ketahuan, ketahuan kalau itu ketahuan. nanti itu berarti palsu. Betul, akan ketahuan kalau itu berarti palsu. Gitu ya. Semoga jelas ya yang menanyakan ini Bapak atau Ibu bahwa ini kan memang satu kesatuan yang nggak bisa lepas gitu. Ada Roh Kudus dulu dalam hidup kita, terus kemudian ada karunia bahasa roh yang menjadi manifestasinya, kemudian akan ada buah yang keluar ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita. Oke, kalau belum jelas tanya lagi boleh. Lanjut, pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi. Bu Elis, kalau orang percaya tidak menggunakan anugerah yang Tuhan beri, misalnya pandai di bidang seni, tapi tidak digunakan untuk kehidupan yang bisa membiayai anak dan istri, apakah hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan? Terima kasih. Kalau Tuhan memberikan karunia, kalau nggak digunakan ya pasti nanti Anda yang ngalami kerugian. Pasti kan, karena dibilang barang siapa diberi, dia kan dituntut kan. Hmm. Kalau nanti enggak, dia dikasih anugerah, dikasih karunia, dia enggak mau gunakan, nah itu bisa diambil sama Tuhan, dikasih orang lain. Hmm. Hmm. Yang perumpamaan tentang talenta ya, kalau Ya. sampai
dikasih, nggak Pakai. dikembangkan, nggak digunakan, itu nanti akan diambil dan diberikan kepada yang punya talenta 5 ataupun 2. Jadi orang itu semakin banyak talentanya. Oke. Eh, Menggunakan talenta ini, apakah misalnya nih Bu, tadi kan dikatakan dia pandai di bidang seni, tapi tidak digunakan untuk kehidupan yang bisa membiayai anak istri. Talenta ini tidak harus dipakai, misalnya dia pekerjaannya yang lain gitu kan, tapi dia punya talenta seni, kan Ah, bisa juga seni ini dipakai untuk melayani Tuhan misalnya, gitu-gitu kan ya Bu? ya bisa, boleh ya, boleh. Mm. Seni itu bisa. Tapi kalau kayak seninya melukis, menari dan sebagainya, pokoknya Mm. seperti dikerjakan kembali untuk Tuhan. Bukan Ya, hanya untuk menghidupin anak istri, tapi keluarga. dia mungkin punya keluarga, tapi dia bisa bermanfaat jadi berkat bagi banyak orang ya, sama aja. Itu berarti dia sudah menggunakan memanfaatkan karunia itu Talenta. Ya. berkarya buat Tuhan. Mungkin Hmm. nanti istri dan anaknya akan terima penghasilan dari yang lain. Ya Iya, kan? iya Contoh betul. misalnya nih, suami saya punya talenta musik Mm-mm. dan talenta itu nggak dipakai untuk dia bekerja, untuk cari uang, tapi Mm-mm. untuk melayani Tuhan. Itu kan? Mm-mm. Terus misalnya dia bisa dapat karunia untuk ngarang lagu. Ketika dia dapat lagu itu dinyanyikan, dia juga nggak minta royalti gitu loh, mau dinyanyiin siapa aja boleh. Ya. Sedangkan mungkin ada orang lain yang punya karunia untuk ciptain lagu, karang lagu, begitu lagunya jadi, orang semua yang nyanyi disuruh bayar bayar apa namanya? Royalti. Royalti ya ke dia gitu. Itu berarti dia nyari uang untuk menghidupin Keluarga. keluarganya atau untuk kesenangan pribadinya. Tapi kalau buat saya dengan suami saya, kita semua dapat dari Tuhan Ya. gratis. Kita kasihkan dengan gratis gitu. Ya. eh ini sesuatu hal yang indah sebetulnya ya, karena kita sudah dikasih dan sebetulnya ketika Tuhan ngasih kita tuh Tuhan sedang memperlengkapi kita untuk semuanya balik lagi buat pekerjaannya Tuhan sih. Gitu ya. Saya mengenal seseorang yang dia punya talenta kalau dia bikin sesuatu tuh cantik gitu ya. Maksudnya dalam artian dia bisa bikin keterampilan, hias-hias. Dia bekerjanya bukan di bidang itu. Dia pakai itu buat apa? Buat hias ruangan sekolah minggu. Jadi anak-anak punya alat peraga yang lucu-lucu. Dan itu talenta dari Tuhan loh. Dipakai buat tadi melayani Tuhan. Nah, jadi em, digunakan. Tuhan sudah kasih, ya digunakan. Gitu. Semoga jelas ya jawabannya. Em, Lanjut. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Bu, saya sudah baca firman, saya sudah merenungkan, melakukan, tapi saya minta sama Tuhan belum dikasih bisa bahasa roh. Memang di gereja saya tidak ada bahasa roh. Bagaimana Bu Elis saya mau bisa berbahasa roh? Terima kasih. Sabar ya. Yang penting gini, ketika Anda sudah minta Roh Kudus, gini, mintanya jangan bahasa rohnya, tapi mintanya Roh Kudusnya. Hmm. Kalau ibu sudah menerima kepenuhan Roh Kudus, Ya. nanti tinggal karunianya apa? Hmm. Apakah karunianya itu, karunianya kan ada 9 nih, berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia membedakan roh, karunia Berbahasa. bernubuat, bernubuat, karunia berbahasa roh, dan karunia menerjemahkan bahasa roh. Jadi karunia bahasa roh itu nggak satu-satunya. Ya. Mungkin ibu nggak dapat karunia berbahasa roh, tapi ibu dapat karunia berkata-kata dengan hikmat atau pengetahuan. Atau yang bekerja dalam hidup ibu justru karunia iman atau kesembuhan atau mujizat. Bahkan mungkin ibu nggak berbahasa roh, tapi ibu punya karunia membedakan roh. Hmm. Ini penting juga kan, sama pentingnya kan. Ya. Nah, itu akan bekerja menurut
apa yang Roh Kudus sendiri beri dalam hidup kita. Tapi ibu minta boleh nggak? Boleh. Tapi ingat ya, setelah berbahasa roh pun, kalau ibu nggak berbahasa roh, mungkin ibu lebih bisa menerjemahkan bahasa roh, atau ibu bisa langsung bernubuat, bisa aja gitu. Ya. Eh, Mintanya adalah dipenuhi dengan Roh Kudusnya, bukan karunia-Nya. Karena ini apa sih? Misalnya gitu ya. Ini tuh sumbernya dulu gitu ya. Sumbernya itu adalah Ya, Roh Kudus itu dulu gitu ada dalam diri kita. ya, betul. Kalau si sumber ini ada, pasti ada karunia yang diberi gitu ya. Pasti Jadi nggak mungkin nggak. betul. Jadi mintanya adalah Roh Kudus penuhi kita. Nanti ada karunia yang ini. Karena bahasa roh itu hanya salah satu gitu ya, salah satu. Yang 8 itu masih ada yang lain. Dari 9 dikurangi satu itu kan masih banyak yang lain. 8 itu juga masih ada. Tapi kan mungkin ada beberapa orang bilang, tapi kan saya mau mau biar komplit. Ya bisa sih dikasih lebih dari satu gitu ya. Tapi kalau kita sudah namanya dikasih satu, dua, kita kan cuma bisa bilang apa? Terima kasih. Ya Bu ya. Ya. Kita nggak bisa nuntut dalam artian kita nuntut aku mau ini iya gitu ya, tapi sekali lagi kalau kita dikasih satu bagianmu satu ya udah saya bilang terima kasih gitu. Oke. Em, oke, dijawab lagi. Thanks Bu Elis dan Ningrum sudah jelas sekali. Terima kasih Ibu, tetap sabar, semangat, mintanya Roh Kudus yang Ya. pasti ya di dalam hidup Ibu. Bebaskan Roh Kudus berkarya, bekerja dengan apa yang memang Dia mau kasih ke kita. Ya. Cuman seringkali kita terus kebablasannya kayak ngedikte nggak sih, Bu? Makanya kita harus berani suka-sukamu Ya. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Karena gini loh, kita nih jarang orang Kristen yang berani bilang suka-sukamu Tuhan, karep-karepmu Tuhan. Manapun yang Tuhan mau kasih, yang penting aku tahu itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat aku. Ada kesaksian satu orang, kalau tahu bintang film Morgan Oey, dia Mm-mm. punya papa. Dia Mm. kena ini jantung. Mm. Pada waktu itu dia diajak ngelihat Tuhan itu almari yang isinya jantung banyak sekali. Terus Mm. Tuhan bilang ini, kamu pilih deh, kamu pilih mau yang mana. Mm. Nah untung ini bapaknya si Morgan tuh bilang gini, Tuhan pilihin Tuhan, aku Tuhan aja dah yang kasih. Loh untung loh dia ngomong gitu. Kalau dia yang milih, belum tentu itu pas sama dia. Bisa kegedean, bisa kekecilin, bisa bermasalah kan. Tapi Mm. untung dia berani menyerahkan pilihan itu ke tangan Tuhan. Mm. Karena saya bilang, oh kamu bersyukur loh kamu bisa bilang gitu. Dengan Mm. kamu bilang, pilihin Tuhan buat saya, dah Tuhan yang ambilin. Oh dia dapat yang terbaik loh. Wow. Mm. Ya. Belajar untuk menyerahkan gitu ya kepada otoritasnya Tuhan itu ya tadi sih. Kalau kita ngomong ya nggak gampang. Kadang-kadang karena Nah, manusia itu pengennya semua itu ada di dalam kendalinya kita gitu ya Bu ya. Pengennya kita bisa bisa mengendalikan segala hal gitu kan. Persoalannya adalah detik kemudian aja kita nggak tahu bakalan apa yang terjadi. iya. Ya, jadi ya itu tadi belajar untuk menyerahkan semuanya kepada maunya Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Nyanyi itu berani nyanyinya. Ketika pada saat kejadiannya langsung kok gini gitu protes lah. Ini Ningrum nggak ngomongin orang lain, ini ngomongin Ningrum. Ningrum seringnya gitu soalnya.
Buat yang mungkin masih ada yang mau nanya lagi silakan. Waktunya masih panjang, masih jam 10 lebih 06 nih. Jadi yang mau nanya silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Jadi ya, kita belajar banyak banget hari ini. Belajar tentang bagaimana menyerahkannya sama Tuhan. Tuhan itu punya banyak buat kita, tapi kadang-kadang kita hanya terfokus pada satu hal. Terus udah gitu, kadang-kadang kita ngedikte Tuhan, Tuhan aku minta ini dong, Tuhan aku mau ini dong. Nah, padahal Tuhan bilang, enggak, aku mau kasihnya yang ini, yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, tapi kita mintanya yang kecil. Karena kita nggak tahu tentang itu. Ayo silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Sebentar. Atau mungkin ada dari yang lama-lama gitu ya, udah kirimkan pertanyaan tapi saya belum bacain. Ada nggak? Semoga saja nggak ada sih. Kelewatan-kelewatan gitu, maafkan. Silakan tanyakan lagi ke kita atau di tag aja lagi. Ini nih Rom, pertanyaan yang ini belum. Kalau Anda mau melihat atau mengikuti Saberha Menja episode-episode yang lalu, Anda bisa buka di YouTube-nya Good News, itu sudah kita upload gitu ya. Mungkin kira-kira 1 tahun ada nggak ya? Atau dari bulan Januari deh kira-kira ya udah ada. Karena sebenarnya udah 2 tahun. Jadi silakan buka di YouTube-nya Good News. Di situ ada Saber Hamenja gitu ya. Monggo dilihat ini pertanyaannya ternyata banyak yang sudah terjawab gitu ya. Silahkan. Karena memang persoalan manusia pada pada ininya hampir sama, mirip-mirip gitu ya. Ada yang beberapa orang ditanyain gitu, kenapa kok dengerin good news tapi nggak mau nanya gitu di Saber Hamenja. Saya dengerin aja sudah semua pertanyaan saya terjawab katanya. Heeh. Semua pertanyaan saya terjawab, kita yang langsung harus menanyakan. Yuk, silakan 081 atau telepon boleh deh kalau yang mau telepon 024 84 55 949. Masih setengah jam ke depan loh. Atau mau saya closing aja sekarang? Aduh, jangan. Boleh Neng Rom, Kenapa, Bu? Neng Rom, kenapa putus asa? Enggak putus asa. Habisnya kadang-kadang begitu, Bu. Kita ngobrol gitu ya, nanya gitu. Terus ada beberapa orang, saya dengerin loh itu Saberha Menja. Oh iya, Pak. Udah pernah ikut interaksi belum? Belum. Kenapa? Semua pertanyaan sudah terjawab. Wih, ada beberapa Loh, yang itu kan bagus. Itu kan iya, bagus. Berarti Pak, percakapan kita ini nggak percakapan kosong kan? oh iya, betul. Oh, ada juga Percakapan yang bisa memberkati banyak orang nih. kemarin yang gini, Mbak, yang kemarin, aduh iya kemarin itu nggak bisa gitu kan, Sabar Hamenya yang kemarin. Kenapa? Saya mau dengerin ulang soalnya itu toh, itu ada persoalan yang hampir mirip dengan persoalan saya. Saya bilang, Ibu tulis aja, kirimkan nanti kita jawab. Ternyata persoalannya itu hampir mirip dengan kasus yang saya hadapi. Ya nggak apa-apa, tulis aja, lalu silakan dikirimkan ke kita nanti kita jawab. Karena kan biasanya memang ada yang mungkin sama ya Bu, kita ngobrolin kan ya, persoalannya mirip-mirip gitu kan. Dulu awalnya Sabar Hamanja itu kan karena Welis ya ketika konseling sama kita jawab di on air hampir sama sebetulnya persoalannya gitu. Jadi silakan kalau yang mau tanya lagi. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Bu Elis dan Ningrum 2 Korintus 10 ayat 5 dong. Boleh dijelaskan sebentar. 2 Korintus 10 ayat 5. Ini judul perikopnya sikap Paulus. Perlengkapan senjata lah kalau nggak salah. Ah, Betul. Oh, ini tapi yang ini Bu. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh oleh keangkuhan Tuhan. manusia
Ya, untuk untuk menentang. menentang pengenalan akan Allah. Ya, Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. ya. Jadi seringkali pikir Roh Kudus itu kan diberikan Tuhan kepada kita itu menjadi senjata ya. Senjata paling ampuh lah ya untuk merubuhkan benteng-benteng, kubu-kubu pertahanan, lah siasat-siasat yang dibangun orang untuk menentang pengenalan akan Allah yang model gitu-gitulah ya. Seringkali pikiran kita ini sudah menolak dulu. Hmm. Pikiran kita ini sudah seringkali apa ya, orang Jawa bilang keminter, sok tahu Hmm. ya. Jadi Hmm. sebetulnya Roh Kudus diberikan buat kita itu ketika kita bisa yang tadi ya, kita mempersiapkan diri, kita berbahasa roh, terus kita belajar percaya dengan tuntunan Roh Kudus, itu kita akan melakukan ada banyak hal yang menurut pikiran kita tuh rasanya nggak mungkin, Hmm. tapi mungkin. Misalnya contoh, satu kali saya mau besuk ke rumah orang, harusnya saya itu lewat lewat eh, lewat apa ya? Lewat Sampangan ini lebih gampang, lebih Sampokong. Sampokong itu lewat Sampangan lebih deket gitu Hmm. ya. Tapi Tuhan itu suruh saya itu muter ke Karyadi. Bayangin, pergi lagi sana jauh ke Tugu Muda, terus lagi ke Karyadi, nanti dari Karyadi Hmm. baru masuk. Itu nurut saya, nurut otak saya. Ini buang waktu, buang bensin, muter-muter. Wong lebih deket lewat sini kok ngapain saya muter, gitu kan? Tapi ternyata ketika saya nurut Tuhan itu ya, saya kaget loh. Karena ketika saya muter yang jauh itu, saya itu ketemu dengan orang yang saya mau besuk lagi jalan kaki sama anaknya di Tanjaan. Di Tanjaan mau menuju ke rumah dia. Loh saya bilang, loh, itu kan orang yang kita mau besuk. Waktu itu mata saya masih bisa ngeliat ya. Hmm. Loh itu kan orang yang kita mau besuk. Oh terus akhirnya kita berhenti. Kita samperin itu orang. Bu, ayo ikut saya. Terus saya bawa naik mobil. Terus ibu kok jalan kaki sama anak ini? Iya bu, gitu kan. Ibu mau kemana Bu Elizabeth? Saya mau ke rumah kamu, mau besuk kamu, gitu kan. Setelah sampai di rumahnya, terus Tuhan tuh suruh saya kasih dia duit, Hmm. kasih dia uang. Hmm. Ketika saya nih gini, Bu, Ibu punya uang, harusnya kan saya kasih aja. Tapi ini Hmm. saya nih cerewet. Bu, Ibu punya uang. Ibu itu jawab saya begini, nanti sore suami saya bawa uang. Kalau jawabnya punya apa enggak, dia enggak bilang ya punya atau bilang enggak gitu kan. Tapi jawabannya ya nanti sore suami saya bawa uang. Berarti dia enggak punya uang kan. Ya. Saya bilang nih Bu ada uang dikit, ada berkat sedikit buat ibu. Dia nangis. Kenapa dia tadi jalan kaki, nyebut anaknya jalan kaki. Ternyata dia enggak punya uang. Hmm. Nah, seringkali hal begini, saya di situ ketika saya belajar taat dengan Roh Kudus tidak mengikuti jalan pikiran dan perasaan saya, ternyata di situ saya punya pengenalan akan Allah dengan lebih kuat. Oh, ternyata Tuhan itu begini ya. Tuhan itu tahu loh. Seandainya tadi aku ambil jalan singkat lewat Sampangan, saya nggak ketemu orang itu. Saya ketuk-ketuk rumahnya juga nggak ada orangnya. Orangnya belum sampai rumah. Dan saya pasti nggak nolong. Nggak nolong orang itu kan. Tapi karena saya mau taat sama Roh Kudus, saya di situ ngatain, oh ternyata Tuhan itu maha tahu ya. Tuhan itu sebetulnya jawab masalah orang loh. Tapi kita nih kadang-kadang yang disuruh tuh nggak nurut.
Yang kedua, contoh kedua nih. Mm. Satu kali saya itu lagi masak. Mm. Lagi masak, Tuhan bilang gini, matiin kompor kamu. Pergi ke rumahnya orang yang namanya misalnya Har gitu ya, Harti gitu. Ini contoh aja nih, ini bukan nama orang tersebut ya, cuma ini hanya sebagai contoh. Ketika saya ke sana toh, saya pikir gini, nanti Tuhan, aku selesaiin masakku dulu. Tapi Tuhan bilang enggak. Sekarang kamu ke tempatnya Harti. Saya tuh nurut, tak matiin kompornya. Saya keluar dari rumah saya itu jalan, pergi rumahnya Harti itu karena deket sih. Paling cuma 200 meter atau 300 meter dari rumah saya. Jalan, saya ke rumahnya dia. Ketika saya sampai ke rumahnya dia, saya lihat dia lagi duduk membaca majalah. Begitu dia lihat saya, dia kaget. Dia loncat langsung masuk ke dalam dan dia samperin terus balik keluar. Cik Lis, kenapa Cik Lis kok kesini tumben gitu kan? Siang-siang kok kesini tumben? Cuman kepengen apa Mbak? Saya bilang gitu kan. Dia gini, lagi nganu baca-baca gitu. Baca-baca katanya bahasa buku resep kayak apa gitu. Oh ya. Terus saya tuh bisa gini. Roh Kudus tuh nyuruh saya masuk. Kamu pamit sama dia masuk. Saya tuh pamit. Mbak Har, aku pamit ya. Masuk ya sebentar ya. Itu saya bisa ngambil. Tangan saya tuh bisa ngerogoh di bawah tempat tidur. Saya temuin buku itu. Iki buku saya buat baca mau ya Mbak Har. Saya tuh bilang gitu. Dia kaget loh. Ternyata yang dibaca dia itu majalah porno. Sejak itu dia kaget takutnya sama Tuhan luar biasa. Dia bilang gini, Cik Lis, kok tahu toh gitu loh. Lah aku ki mau kayak masak Mbak Har. Aku dikongkoni jenengan suruh ke tempat Anda. Dan ternyata ini loh Tuhan tuh nggak suka Mbak Ari itu baca buku kayak begini tuh nggak bener. Oh, sejak itu dia jadi orang Kristen beneran. Takut sama Tuhan luar biasa. Jadi dia nggak berani main-main. Yeah. Itu banyak kejadian yang begitu. Ya, jadi ketika kita bisa memakai pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus Yesus, kita tuh sebetulnya akan memperoleh pengenalan akan Tuhan itu dengan luar biasa. Karena otak pikiran kita ini seringkali menghalangi dan menghambat pengenalan kita akan Tuhan. Yaitu tadi, maka kalau kita berjalan dalam Roh Kudus, kita akan melakukan banyak hal yang nggak pernah dipikir sama pikiran kita. Oke? Mungkin cukup ya. Cukup, Ibu, jelas sekali. Oke, lanjut. Tadi udah dijelaskan ya, Ibu, semoga jelas ya. Saya selalu mendengar hamba Tuhan berbicara bahasa roh, tetapi bahasa roh yang terucap selalu sama. Apakah walaupun terdengar sama, tetapi maknanya berbeda? Terima kasih. Makanya kalau dibilang bahasa roh, bayangin ya bahasa Indonesia itu ya, kita mulai belajarnya A, B, C, D, E, F sampai Z. Terdiri dari huruf, kemudian terdiri dari suku kata, baru kata. Ba, bi, bu, be, bo. Ya kan? Ba apa, ba ipi gitu kan. Kalau disambung ba, bi, babi. Sama ba, sama apa gitu kan. B, babi keluarnya gitu. Itu sudah terdiri satu kata. Mau kalimat panjang, berarti itu terbentuk dari kata suku dan suku kata yang lain. Nah, belajar berbahasa roh adalah sebetulnya dimulainya mungkin Anda hanya dapat
la. Misalnya nanti besok lagi Anda dapatnya apa? Nah, kalau dilatih terus itu akan lama-lama jadi kata, dari suku kata ke kata, dari kata disambung ke kata lain jadi satu kalimat pendek, dari kata yang satu dibanding lagi digabung dengan kata yang lain menjadi kalimat yang panjang. Nah, kalau memang itu terlatih, pasarannya nggak akan sama. Dia akan berkembang. Artinya, ya pasti beda. Nah, itu perlunya satu lagi munculnya karunia menerjemahkan bahasa roh. Ya. Ya, jadi biasanya kalau terlatih, keluarnya nggak itu-itu terus sih. Pasti ada yang lain, dan setiap kali nggak cuma itu aja. Ya. Mungkin Jadi, cukup jelas ya. Jadi jelas. dilatih. Setelah dapat bahasa roh harus dilatih sampai bahasa kita bagus. Kalau bahasa Indonesia kita aja dilatih dari hari ke hari bertambah bagus dan menjadi sangat bagus dan benar, apalagi bahasa roh. Itu sama aja. Latihannya berarti kita berbahasa roh sendiri seperti itu, Bu. Ya, di rumah sambil masak, sambil nyetir Ah, mobil, iya. sambil jalan, belanja, kita bisa latihan kan? Terus, oh betul, terus berbahasa roh. Dan itu yang akan menambahkan kosakatanya. Seperti itu ya. Begitu, nggak jelas dari jawabannya. Lanjut. Bentar, ini dulu. Bagi Bu Elis dan Ningrum, Bu Elis, kalau ada problem di rumah tangga dan sudah ambil keputusan bercerai saja, tapi suami bilang kasihan anak-anak, padahal suami yang buat ulah. Nah, pertanyaan saya, kalau tidak bercerai tapi karena kasihan anak, tapi sudah tidak hubungan sebagai suami istri, apakah keputusan tersebut tidak berkenan di hadapan Tuhan? Terima kasih. Maksudnya tidak berkenan kepada Tuhan itu hubungannya atau cerainya? Kalau cerainya pasti nggak berkenan sama Tuhan. Memang kalau seandainya suami istri, walaupun sudah nggak cocok, tapi kalau bisa memikirkan ke anak-anak, itu kita orang tua nggak egois. Anak nggak jadi korban. Ya. Ya kan? Anak kan sebetulnya juga nggak kepengen dilahirkan kan? Tapi mereka lahirkan karena buah cinta. Buah cinta dari pasangan suami istri. Kalau sudah lahir ya harusnya berani berkorban demi anak. Berani berkorban untuk anak itu kita lakukannya seperti Tuhan. Untuk Tuhan karena Tuhan juga nggak suka dengan perceraian kan. Ya. Tuhan nggak suka dengan perceraian. Jadi kalau Anda nggak bercerai, sebetulnya oke, itu lebih bagus seperti kata suamimu. Walaupun suamimu yang memulai pertengkaran itu masalahnya gitu kan. Kalau cerai memang kasihan ke anak-anak. Berarti suamimu tuh sadar bahwa dia nggak mau mengorbankan anak. Nah sekarang kalau melihat seperti itu berarti saya masih melihat ada etika baik dari suami yang sebetulnya tidak kepengen cerai. Tapi dia punya kelemahan yang mesti ditolong. Coba ibu sebagai istri, tolong suamimu. Dengan ibu lebih merendahkan diri, inilah masalah kecil dibuang. Masalah besar dikecilkan. Udah kecil dibuang, gitu aja. Tapi jangan membuat masalah kecil jadi gede. Coba ibu mulai menolong suami dengan seperti itu, terus ibu banyak dengan berdoa tanya Roh Kudus, betulnya suamimu tuh ngalami masalah seperti itu tuh kenapa? Ada loh suami yang nggak kepingin macam-macam gitu ya. Tapi karena ada dosa yang melekat di dalam tubuhnya, sehingga membuat dia itu selalu melakukan dan melakukan lagi. Walaupun setiap kali dia melakukan, dia bilang Tuhan ampuni aku, ini yang terakhir kali. Ini yang terakhir kali Tuhan, aku nggak mau lagi. Tapi dia tetap nggak bisa lepas. Karena ada dosa yang bercokol di dalam dirinya. Temukan dia sampai suamimu tuh bisa ketemu dengan Tuhan Yesus.
Ya. Ya, menyerahkan diri sehingga dia akan berkata syukur kepada Allah karena dalam Kristus dia dilepaskan. Amen. Coba Amen. ibu yang bantu suami ya supaya nggak cerai. Pasti hidup ibu akan berkenan kepada Tuhan. Dibandingin ibu ngotot cerai. Hanya karena egois dan hanya gara-gara emosi aja. Ya. Berdoa Bu, minta Roh Kudus tuntun langkah demi langkahnya. Ya, yang paling utama adalah pengampunan dulu deh. Ampuni dulu, buka hatinya, minta Roh Kudus untuk tuntun langkah demi langkahnya. Minta Roh Kudus tunjukkan apa sih sebetulnya yang terjadi, gitu ya. Pasti nanti akan dituntun langkah demi langkah. Lanjut, pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Mau nanya, bolehkah kita sebagai anak Tuhan berobat melalui pengobatan alternatif? Pengobatan alternatifnya seperti apa? Ada pengobatan alternatif yang menggunakan jamu-jamuan Hmm, atau rempah-rempah. ya, Maksudnya hanya dari akar-akar pohon yang nggak pakai kelenik. Yang nggak pakai kelenik sama sekali ada, nggak ada. ya, Di Solo itu ada pengobatan pakai ramu-ramuan tumbuhan. akar-akaran pohon dan daun-daunan. Itu boleh, nggak masalah. Karena itu nggak ada unsur kliniknya sama sekali. Itu alternatif ya, boleh. Tapi yang nggak boleh itu alternatif yang pakai kuasa gelap, Hmm. yang pakai suwok, yang pakai harus mesti pakai rajah dan sebagainya, itu yang nggak boleh. Pengobatan yang dikatakan alternatif itu kan dengan cara dan jalan lain gitu kan. Selama itu nggak pakai obat kimia, tapi pakai obatan herbal ya nggak apa-apa. Saya Hmm. pernah ke dokter, dia ngasih saya obat bukan obat kimia. Dia bilang, Lis, kamu nggak tak kasih obat ya, kamu minum kunir aja supaya inflamasimu, peradanganmu, infeksinya hilang. Dikasih suruh minum kunir, suruh marut sendiri, belanja sendiri di pasar, itu kan alternatif juga termasuknya gitu kan. Tapi bukan yang model pakai ilmu segala, nggak pakai mantra. Itu boleh. Yang nggak boleh ketika kita pakai mantra. Ya. Eh, Ya, jadi yang nggak boleh itu yang menggunakan mantra dan lain sebagainya. Tapi kalau itu hanya tadi rempah gitu ya, terus meminum rempah yang nggak usah didoa-doain lah gitu. Cuman ya, atau malah justru gini, ini Ibu rebus aja rimpang ini nanti terus rebusannya diminum gitu. Nah, hal-hal semacam itu masih oke lah gitu ya. Gitu ya, semoga jelas ya. Tapi kalau yang sudah dengan berdoa terus harus begini begitu, ya berdoanya dalam nama Tuhan Yesus aja lah. Oke, ya 10.30 masih menyisakan pertanyaan, tapi kita jawab minggu depan aja ya, karena kayaknya ini agak sedikit panjang ya. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya tertunda di minggu yang akan datang, tapi nggak apa-apa. Maafkan ya, maafkan. Bu, terakhir Bu, seperti biasa dong. dimaafkan. Oh iya, kan hatinya baik sudah Ya, dipastikan. Pesan buat pendengar. iya, same. Pesan buat pendengar, ayo teman-teman galakkan jam doa kita dan menggunakan otoritas imamat rajani. Gunakan kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Apa yang mengikat apa yang buruk dan melepaskan apa yang baik. Ya, karena nih hari-hari ini ada begitu banyak di Surabaya itu roh bunuh dirinya kayak orang merambat, Hmm. nular. Nih tadi malam ada lagi yang bunuh diri, begitu kan? Nah, coba kita berdoa. Kemarin ketika kita berdoa untuk kreak-kreak itu, kita doa hari Jumat, hari Selasa itu semua sudah TNI, aparat TNI dan Polri bersatu menggabungkan diri, membasmi kriak-kriak itu dan
ketua gangster-gangster yang ada di Kota Semarang membubarkan diri. Jadi doa itu sangat besar kuasanya. Nah, sekarang kita berdoa. Besok hari Jumat kembali pendoa akan berdoa keliling ke Jawa Tengah. Sampai ke perbatasan Jawa Tengah ini pendoa akan terbagi 4 mobil ke arah yang berbeda mengelilingi Jawa Tengah. Jadi saya minta ayo gunakan doa Imamat Rajani, biarkan pendoa yang keliling ke luar kota, mereka keliling, Anda kita semua yang di rumah bantu mereka dalam doa. Ya, Tuhan Yesus berkatin. Dan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Amin. Ya, dan terima kasih buat Anda Gus Shauli yang sudah bergabung bersama dengan saya di kesempatan hari ini. Terima kasih ya yang membutuhkan atau mungkin rindu untuk boleh mengulang lagi siaran kita bisa dibuka di Facebook atau di YouTube-nya Good News ya. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati.